Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Tardan Marwan Syabasir. On this video, I would like to explain about the phonetic symbol pronunciation on your basic vocabulary that written by Professor Azhar Rashad MR. So just additional information in your basic vocabulary book of the material about the phonetic symbol. Jadi materi tentang phonetic symbol itu dibagi atas dua, yakni phonetic symbol pada huruf vokal, ya. Kedua adalah phonetic symbol dalam huruf konsonan. Baik, saya akan mulai pembahasannya. Ya. Ini pada huruf konsonan dan ini pada huruf vokal. Baik, yang pertama terdapat simbol seperti ini, I terlihat seperti ini dengan I titik 2. Cara pengucapannya yakni I, dibaca I tapi agak panjang sedikit. I, oke, saya ulangi. I. Contoh pada katanya sheep, ya, sheep, oke, sheep. Nah, kemudian yang kedua terlihat seperti I-nya ditekan. Pengucapannya yakni I. Nah, I yang ditekan. Oke. Contoh pada katanya sheep. Sheep. Nah, oke. Selanjutnya simbol A. Ya. Pada simbol ini cara pengucapannya A. A. Contoh pada katanya make. Make. Nah, dibaca A. Contoh katanya make. Nah, pada simbol seperti ini, pengucapannya yakni E. E. Nah, E biasa ya, A, B, C, D, E. Nah, contoh pada katanya bat. Bat. Nah, oke. Baik, selanjutnya pada simbol seperti ini, pengucapannya dibaca E tapi dibuka dengan mulut, ya, dibuka mulut sehingga terdengar seperti A. Contoh, ya. Nah, contoh pada katanya ba. Nah, gitu ya, ba. Nah, selanjutnya simbol ini pengucapannya yakni A. Jadi dibaca seperti A, kemudian agak panjang sedikit, ya. Contoh pada katanya father, ya, father. Oke. Selanjutnya pada huruf ini, pada simbol seperti ini dibaca O, tapi dibuka mulut. Contoh O, bukan O, tapi O. Nah, O. Contoh pada katanya pot. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya pada simbol ini dengan ada titik 2 hampir sama tadi yang pertama, bedanya apa? Agak panjang sedikit dan lidah agak tegang ya dalam deskripsinya. Nah, contoh bagaimana? Contoh pada katanya saw, I saw you, ya, I saw you. Nah, gitu. Nah, selanjutnya pada simbol O, di cara bacanya adalah O. Jadi O. Nah, gitu. Contoh pada katanya boat, ya, boat. Nah, gitu. Perahu. Nah, selanjutnya pada U. Pada fonetik simbol pada U begini, U biasa dibaca U biasa. Contohnya U. Nah, contoh pada katanya hood. Nah, hood. Nah, oke, hood. Nah, ini hood. Nah, selanjutnya pada simbol U terdapat titik 2. Bedanya U ini dibaca panjang. Contoh Contoh pada katanya spoon. Oke, spoon. Nah, selanjutnya pada simbol seperti ini dibaca E.
Tadi sebelumnya dibaca E, sekarang ini dibaca E. Contohnya seperti ke dalam kata lemari, remaja, ya, bukan remaja, tapi remaja. Contoh pada katanya bahasa Inggris about, about, about. Oke. Selanjutnya pada simbol seperti ini, E-nya sama dengan penyebutan yang di atas, tapi ditekan sedikit. Nah, contoh bagaimana? Ditekannya above, 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 ya, above, above, ya, above, gitu ya. Nah, selanjutnya pada kata simbol ini dibaca Contoh pada katanya bird, 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 oke, bird. Tadi bird. Nah, ini kebalikannya dibaca tadi ini. Ini dibaca ini bird, ya, dibaca bird. Nah, oke. Nah, selanjutnya ketika ada titik 2 itu dibaca panjang. Nah, tadi sudah dijelaskan. Jika ada titik 2 ini bird, o, a, sama i. Oke. Baik. Selanjutnya untuk pembahasan yang konsonan pada huruf-huruf konsonan. Contoh. Yang pertama pada simbol seperti ini itu cara bacanya the. Contoh pada katanya than. Kalau sendirinya the. Kalau dalam penjelasan makhraj huruf dalam bahasa Arab itu seperti huruf za dan dho. Nah, cara pengucapannya itu ujung lidah itu digigit sedikit oleh gigi atas dan gigi bawah, agak keluar sedikit, gitu. Selanjutnya pada simbol ini itu dibaca c, ya. Pada ejaan bahasa Arab c, jim, ya. Nah, contoh pada katanya jam, ya, jam, gitu ya. Selanjutnya pada simbol seperti ini dibaca eng. Nah, ng ya, terdengar seperti eng. Nah, contoh pada katanya sing, gitu. Nah, pada simbol seperti ini dibaca sh, atau dalam dalam bahasa Arab itu dibaca sha. Contohnya pada kata bahasa Inggris, contoh kosakata dalam bahasa Inggris fishing. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya pada simbol seperti ini dibaca ch. Nah, contoh pada katanya chair, ya, chair. Nah, gitu loh, chair. Nah, gitu. Selanjutnya pada simbol seperti ini dibaca nah, gitu ya. Ini deh, sorry. Pada kata ini, pada simbol ini dibaca atau dalam bahasa ejaan bahasa Arab itu dibaca huruf ta, nah gitu, ta. Nah, cara bacanya itu gigi atas dan gigi bawah itu ditutup dan lidah tidak keluar. Ta. Nah, ketika penyebutannya di ta, seperti itu. Contoh pada katanya tin, nah gitu. Nah, selanjutnya pada simbol seperti ini dibaca ya, nah gitu, seperti that ditahan, nah gitu. Contoh pada katanya pleasure, nah gitu, pleasure. Nah, selanjutnya pada simbol seperti ini terlihat seperti huruf P, itu cara pengucapannya itu ditekan kayaknya ya, the. Nah, dibaca the. Contoh pada kosakata bahasa Inggrisnya very. Nah, oke, very. Nah, beda sama huruf F, tapi F itu tidak ditekan F. Kalau V ditekan very, gitu, very. Nah,
Selanjutnya ada yang arise, arise, arise. Nah, ditekan pada suatu kata yang memakainya. Ini disebut dengan stressing. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang stressing yang dimana dan stressing syllables. Ya, syllable stressing ada dua. Yang pertama ada yang pertama primary stressing, secondary stressing, dan mix. Pada video kali ini saya akan membahas tentang primary stressing dan secondary stressing. Apa perbedaannya? Yang pertama, primary stressing itu ditandai dengan tanda koma atas, yang dimana penyebutannya itu penyebutannya itu ditekan, ya, akan tetap lebih ditekan pada suatu suku kata dalam bahasa Inggris itu, dan melebihi daripada secondary stressing. Jadi kalau secondary stressing itu tidak melebihi penekanannya dari primary stressing. Contoh, ya, misal contoh pada primary stressing pada kalimat pada kata ini, ya, tulisan about, cara bacanya adalah about. Jadi setelah tanda primary stressing itu, ya, suku kata setelahnya itu harus dibaca, harus ditekan, ya, dibaca ditekan. About menjadi agak tinggi. About. Nah, itu. Selanjutnya, pada kosakata selanjutnya, success. Selanjutnya, success. Ya, success. Nah, gitu. Success. Nah, seperti itu ya penekanannya. Success. Nah, selanjutnya pada intention. Nah, cara bacanya intention. Nah, setelah tanda primary stressing itu harus ditekan cara bacanya. Nah, selanjutnya pada kata gallery, cara bacanya bagaimana? Cara bacanya yakni gallery. Nah, jadi ditekan di awal ya setelah simbol primary stressing. Gallery. Nah, gitu. Selanjutnya pada kata society, cara bacanya gimana? Society, ya. Society. Nah, ingat suku katanya society, ya. Society. Jadi setelah tanda primary stressing itu harus dibaca tinggal ataupun ditekan, ya. Society. Selanjutnya pada secondary stressing, ya, penjelasan pada secondary stressing sama tetap ditekan tapi tidak melebihi daripada primary stressing. Contoh simbol secondary stressing itu yakni koma bawah. Nah, ini ya, koma bawah. Contoh pada katanya ini educate. Cara bacanya bagaimana? Nah, cara bacanya ingat, setelah stressing yang pertama primary stressing itu harus lebih tinggi daripada stressing yang ataupun secondary stressing. Contoh educate. Saya ulangi. Educate. Nah, dia agak turun ya, bukan educate. Nah, bukan itu ya. Educate. Jadi turun dia. Karena kenapa? Primary stressing itu terdapat di pertama pada kosakata educate, terdapat simbol stressing, primary stressing itu yang pada suku kata pertama, jadi harus ditekan lebih tinggi daripada secondary stressing. Nah, cari pengucapannya educate. Nah, terus pada contoh kosakata kedua, bagaimana penyebutannya? Economics, ya. Economics. Jadi bukan economics. Jadi economics tetap ditekan, tapi tidak melebihi daripada primary stressing. Economics, ya. Economics. Nah, gitu. Selanjutnya, kosakata yang ketiga, fingernail. Nah, gitu ya. Primary stressing itu ditekan lebih tinggi daripada secondary stressing. Selanjutnya, pada kata attitude, cara bacanya bagaimana? Attitude. Ya, gitu ya. Sampai saja attitude. Nah, gitu. Selanjutnya pada kata international, bagaimana pengucapannya? International. Jadi bukan international tapi international.
Ditekan tetap pada suku kata pertama. Selanjutnya, suku kata keduanya international. International. Perlu diperhatikan di sini, pada fonetik simbolnya tidak terdapat huruf Y, maka dia tidak dibaca international, tapi international. International. Jadi S-nya saja, international. International. Nah, itu ya. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai fonetik simbol dalam buku Your Basic Vocabulary dan tambahan syllable stressing, yakni primary stressing dan secondary stressing, serta perbedaannya gimana. Baik, saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.